Halo adik-adik semua. Kali ini kita akan belajar tentang perkalian, pembagian, dan operasi hitung campuran bilangan caca. Tapi sebelum itu, nanti kita bakal belajar bareng kakak siapa aja ya. Yuk kita kenalan bareng kakak-kakak yang akan belajar bareng dengan kalian. Hai, aku Kak Vina. Aku yang akan ngajarin materi perkalian. Aku Kak Diana yang akan mengajarkan materi pembagian. Aku Kak Ara yang akan mengajarkan operasi hitung campuran bilangan caca. Pertama, kita mulai dengan perkalian. Perkalian adalah cara cepat untuk menghitung penjumlahan berulang. Siapa di sini yang siap belajar dengan Kak Vina? Yuk angkat tangan. Bagus sekali. Yuk kita mulai dengan perkalian berulang. Let's go! Adik-adik, di sini ada 3 buah kantong yang masing-masing berisi 4 buah apel. Jika kita hitung apelnya masing-masing, maka jumlahnya ada 12 apel. Tapi ada cara yang lebih cepat, yaitu dengan penjumlahan berulang. Kita jumlahkan 4 ditambah 4 ditambah 4, hasilnya sama dengan 12. Nah, penjumlahan berulang ini bisa kita tulis dengan perkalian. Karena ada 3 kantong yang masing-masing berisi 4 buah apel, jadi bisa kita tulis dengan 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi 4 dikali 3 hasilnya 12. Coba adik-adik hitung. Jika kita punya 2 buah kantong yang masing-masing berisi 5 buah jeruk, berapa ya jumlah buah jeruknya? Coba adik-adik hitung terlebih dahulu ya. Baik, sekarang kita kerjakan bersama-sama ya. 1 buah kantong berisi 5 buah jeruk. Kalau kita punya 2 buah kantong, maka kita jumlahkan 5 ditambah 5 sama dengan 10. Nah, penjumlahan berulang ini bisa kita tulis dengan perkalian. Kalau kita punya 2 buah kantong yang masing-masing berisi 5 buah jeruk, maka bisa kita tulis 2 dikali 5 sama dengan 10. Jadi, kita punya 10 buah jeruk. Adik-adik, jika bilangannya besar, kita bisa pakai perkalian bersusun. Perhatikan ya, di papan ada soal 14 dikali 2. Nah, untuk pengerjaannya kita bisa mulai dari bilangan satuan. Yang pertama, 4 dikali 2 sama dengan 8. Dan 1 dikali 2 sama dengan 2. Jadi hasilnya 28. Nah, mudah bukan? Yuk, sekarang giliran kalian coba perkalian bersusun. 12 dikali 3 hasilnya berapa ya? Adik-adik bisa pikirkan terlebih dahulu. Setelah itu kita kerjakan bersama-sama ya. Yuk kita hitung bersama-sama. 12 dikali 3. Jadi, angka satuan kita hitung terlebih dahulu. 2 dikali 3 sama dengan 6. Dan 1 dikali 3 sama dengan 3. Jadi, hasilnya 36. Perhatikan ya adik-adik, jadi sebuah angka jika dikalikan dengan 0, maka hasilnya akan tetap 0. Contohnya, 7 dikali 0 hasilnya akan tetap 0. Seperti ada 7 buah balon, dia itu meletus, hilang, dan jadi 0. Kalau sebuah angka dikalikan 1, maka hasilnya akan tetap sama seperti angka semula. Contohnya, 9 dikali 1 hasilnya tetap 9. Ibaratnya, angka 9 ini bercermin, dan hasil cerminnya itu tetap angka 9.
Dan kalau sebuah angka dikalikan 2, maka hasilnya akan double atau 2 kali lipatnya. Contoh, 5 dikali 2 hasilnya sama dengan 10. Seperti anak-anak yang berdiri berpasangan, maka mereka akan 2 kali lebih banyak. Yuk sekarang coba pikirkan, 8 dikali 0 sama dengan berapa ya? Dan 12 dikali 1 sama dengan berapa? Yuk coba adik-adik pikirkan terlebih dahulu sebelum kita lihat jawabannya. Ya, betul sekali. Jadi 8 dikali 0 hasilnya 0 dan 12 dikali 1 hasilnya 12. Mudah kan adik-adik? Adik-adik, coba lihat ya. Tabel perkalian ini merupakan cara cepat kita untuk mengingat hasil perkalian. Sekarang perhatikan. Jadi 2 dikali 5 hasilnya sama dengan 10. Jika bilangan yang kita tukar menjadi 5 dikali 2 hasilnya akan tetap sama, yaitu 10. Hal ini disebut sifat pertukaran dalam perkalian. Jadi, jika bilangan yang kita tukar, maka hasilnya akan tetap sama. Yuk, sekarang coba adik-adik kerjakan nih. Jika 2 dikali 4 sama dengan 8, dan kalau kita tukar menjadi 4 dikali 2, hasilnya berapa? Ayo coba tebak adik-adik. Di kelas ini ada 6 buah meja, yang masing-masing meja berisi 4 buah kursi. Jika kita mau menghitung jumlah kursinya, kita bisa menggunakan cara perkalian, yaitu dengan cara 6 dikali 4 hasilnya sama dengan 24, yang berarti ada 24 buah kursi di kelas ini. Yuk kita coba soal lain. Jika ada 8 kotak di atas meja, yang masing-masing kotak berisi 5 buah kue, maka berapa jumlah keseluruhan kuenya? Nah, ini kita juga bisa mengerjakan menggunakan perkalian, yaitu 8 dikali 5 sama dengan 40. Jadi, keseluruhan jumlah kuenya ada 40. Nah, sekarang coba adik-adik kerjakan. Jika ada 9 rak buku, yang masing-masing rak buku berisi 5 buah buku. Coba adik-adik kerjakan menggunakan cara perkalian. Hebat sekali adik-adik! Hari ini kita sudah belajar tentang perkalian, mulai dari penjumlahan berulang, cara bersusun, sifat khusus, serta soal cerita. Setelah adik-adik paham tentang perkalian, yuk kita lanjut belajar pembagian. Tetap semangat ya, karena matematika itu seru dan menyenangkan. Gimana nih tadi adik-adik belajar tentang perkalian? Seru kan? Nah, karena kalian sudah paham tentang materi perkalian, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu pembagian. Kenapa pembagian itu penting? Karena dalam kehidupan sehari-hari, kita sering sekali berbagi sesuatu. Misalnya, dalam membagi kue untuk teman atau membagi pensil untuk kelompok. Jadi, pembagian itu sama seperti membagi sesuatu secara adil, agar semua mendapatkan bagian yang sama banyak. Nah, siapa yang udah pernah dengar kata pembagian? Yuk, angkat tangannya. Bagus sekali. Nah, kita mulai belajarnya dengan cerita sederhana. Adik-adik, tahukah kalian kalau pembagian itu bisa kita lakukan dengan cara pengurangan berulang? Artinya, kita mengurangi angka yang sama secara berulang-ulang sampai habis atau sampai 0. Nah, artinya dengan banyaknya pengurangan yang kita lakukan menunjukkan hasil dari pembagiannya. Yuk kita mulai dengan contoh soal berikut ini.
Nah, tadi soalnya adalah 12 dibagi 3. Maka kita bisa mulai dengan cara kurangi 12 dengan 3 sampai habis ya. Ayo kita mulai adik-adik. 12 dikurangi 3 sama dengan 9. Karena masih ada sisa 9, maka kita kurangi lagi dengan 3. 9 dikurangi 3 sama dengan 6. Lalu kita kurangi dengan 3. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Lalu kita kurangi lagi, 3 kurang 3 sama dengan 0. Karena sudah 0, maka berhenti sampai di sini. Dan dapat kita lihat bahwa kita sudah menguranginya sebanyak 4 kali. Artinya 12 dibagi 3 sama dengan 4. Baik adik-adik, sekarang kita coba latihan soal yuk. Nah, soalnya adalah 15 dibagi 5. Caranya kita kurangi 15 dengan 5 secara berulang sampai habis. Kita lihat 15 dikurangi 5 sama dengan 10. Karena masih ada sisa, maka kita kurangi lagi. 10 dikurang 5 sama dengan 5. Lalu kita kurangi lagi. 5 dikurang 5 sama dengan 0. Karena hasilnya sudah habis atau sudah 0, maka dapat kita lihat kita sudah mengurangi sebanyak 3 kali. Jadi hasil dari 15 dibagi 5 sama dengan 3. Jadi pembagian berulang adalah membagi atau mengurangi sesuatu dengan cara berulang-ulang sampai habis. Adik-adik, sekarang kita belajar cara lain untuk menghitung pembagian ya, yaitu dengan cara bersusun. Supaya adik-adik lebih paham, Kak Diana kasih contoh soal ya. Nah, di sini kita akan menghitung 39 dibagi 3. Ayo kita mulai bahas. Kita dapat menulis cara bersusun seperti ini. Langkah pertama, kita melihat angka yang pertama di dalam ya adik-adik, yaitu ada angka 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Lalu bisa kita turunkan dengan cara perkalian. 1 dikali 3 sama dengan 3. 3 dikurang 3 sama dengan 0. Lalu langkah kedua kita melihat angka yang kedua yang ada di dalam. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Kita menaruh angka 3 di atas angka 9. Lalu kita turunkan kembali dengan cara perkalian. 3 dikali 3 sama dengan 9. Kita taruh angka 9 di bawah angka 9. Hasilnya 0. Nah, dapat kita lihat bahwa angka di bawah sudah 0 atau sudah habis dan tidak bisa dibagi lagi. Maka hasil dari 39 dibagi 3 sama dengan 13. Sekarang, yuk latihan soal pembagian bersusun bersama. Di sini Kak Diana punya soal 28 dibagi 2. Adik-adik bisa menyiapkan jawabannya ya. Berapa nih jawabannya adik-adik? Yap, betul sekali. Sekarang, yuk kita mari menjawab soalnya secara bersama-sama. Nah, langkah yang pertama kita melihat angka yang ada di depan, yaitu angka 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Lalu kita tulis angka 1 di atas angka 2. Lalu kita turunkan 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Lalu kita membagi angka yang selanjutnya, yaitu angka 8. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4 kita taruh di atas angka 8. Lalu kita turunkan 4 dikali 2 sama dengan 8. 8 dikurang 8 sama dengan 0. Nah, karena jawaban bawahnya sudah 0 atau sudah habis dan tidak bisa dibagi lagi, maka hasil dari 28 dibagi 2 sama dengan 14. Bagaimana? Mudah kan adik-adik?
Jadi dengan cara bersusun kita dapat membagi angka yang besar dengan langkah yang lebih rapi. Adik-adik, kalian tahu nggak sih kalau pembagian itu sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya dalam membagi kue kepada teman atau membagi waktu antara belajar dan bermain. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan soal cerita sederhana yang berhubungan dengan pembagian. Oke, sekarang Kak Diana kasih contoh soal ya. Ada 15 pensil di meja yang akan dibagikan kepada 5 anak. Kira-kira masing-masing anak mendapatkan berapa pensil ya? Nah, kita akan membagikan pensilnya satu persatu ke tiap anak supaya sama banyak. Nah, coba perhatikan. Jadi, setiap anak mendapatkan 3 pensil. Nah, karena tadi kita sudah membagikan pensilnya satu persatu ke tiap anak, maka 15 pensil dibagi kepada 5 anak, jadi masing-masing anak mendapatkan 3 pensil. Wow, mudah bukan? Tadi Kak Diana sudah kasih contoh soal cerita sederhana nih. Sekarang, coba adik-adik mengerjakan soal berikut ya. Rani memiliki 20 permen. Ia ingin membagikan permen kepada 4 temannya dengan sama banyak. Berapa permen yang diterima oleh tiap temannya? Rani mempunyai 20 permen. Ia ingin membagi kepada 4 teman dengan sama banyak. Jadi artinya tiap temannya memiliki permen dengan jumlah yang sama. Sekarang kita bantu Rani bagi permennya satu persatu. Yuk kita mulai. Nah, kita lihat bahwa permennya sudah dibagi rata nih. Yuk kita hitung bersama. Dini mendapatkan 5 permen. Bima mendapatkan 5 permen, Lala mendapatkan 5 permen, dan Kevin mendapatkan 5 permen juga. Jadi setiap temannya mendapatkan 5 permen. Hebat sekali adik-adik. Hari ini kita sudah belajar pembagian. Mulai dari cara bersusun, pengurangan berulang, hingga soal cerita sederhana. Ingat ya bahwa pembagian itu berarti membagi sesuatu secara adil atau sama banyak. Setelah adik-adik belajar materi pembagian, yuk adik-adik kerjakan latihan soal berikut ini. Setelah adik-adik paham, yuk kita lanjut belajar operasi campuran hitung bilangan cacah. Wah, tadi kita sudah belajar tentang perkalian dan pembagian bilangan cacah. Gimana nih adik-adik? Seru banget kan? Kita ingat bersama ya bahwa perkalian itu seperti menambahkan berkali-kali, sedangkan pembagian itu seperti membagi sesuatu supaya adil. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang lebih seru lagi nih, yaitu operasi hitung campuran bilangan cacah. Siap ya adik-adik? Yuk kita belajar dengan gembira. Untuk operasi hitung campuran itu menggabungkan antara perkalian dan juga pembagian. Dan untuk cara mengerjakannya kita kerjakan dari sisi kiri ke sisi kanan sesuai dengan urutannya ya. Soal pertama yaitu 24 dibagi 4 dikali 2. Yuk kita kerjakan sama-sama. Kita kerjakan yang 24 dibagi 4 dulu ya. 24 dibagi dengan 4 sama dengan 6. 6 aku turunkan ke bawah dan dikalikan dengan 2. Hasil akhirnya adalah 12. Soal selanjutnya,
40 dibagi 5 dikali 3. Yuk kita kerjakan. 40 dibagi dengan 5 sama dengan 8. 8 dikali 3 berapa ya hasilnya? Yap, benar sekali. Hasil akhirnya adalah 24. Kita lanjut ke soal yang ketiga. 6 dikali dengan 4 dibagi 3. Ingat ya, cara mengerjakannya dari sisi kiri ke kanan terlebih dahulu. 6 dikali dengan 4 sama dengan 24. 24 dibagi dengan 3, hasil akhirnya sama dengan 8. Nah, sekarang Kak Ara akan kasih contoh latihan soal. Coba dikerjakan ya. Wah, bagus banget nih. Adik-adik sudah mengerjakan sampai sini. Ingat ya, kalau kita mengerjakan operasi hitung campuran, kita kerjakan sesuai urutannya dari kiri ke kanan. Yeay! Hebat sekali. Adik-adik sudah belajar sampai selesai. Hari ini kita sudah belajar tentang perkalian, pembagian, dan operasi hitung campuran bilangan cacah. Ingat ya adik-adik, perkalian itu berarti menjumlahkan berkali-kali. Pembagian artinya membagi sesuatu menjadi sama rata. Dan apabila terdapat perkalian dan juga pembagian di dalam satu soal, artinya dikerjakan dari sebelah kiri ke sebelah kanan sesuai urutannya. Nah, supaya semakin pintar, jangan lupa untuk latihan soal lagi di rumah ya. Semakin sering berlatih soal, adik-adik akan semakin cepat dan semakin mudah dalam mengerjakan soal operasi hitung campuran. Tetap semangat belajar, jangan menyerah dan percaya kalau adik-adik bisa. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dadah! Setelah kita mempelajari semua materi, yuk kita ulas dengan bernyanyi bersama. Saya mau belajar hitung bersama-sama. 1 dikali 2, hasilnya itu 2. 2 dikali 3, itu 6 jadinya. Hitung perkalian jadi mudah rasanya. Kalau dibagi rata, ayo bersama-sama. 12 bagi 4, hasilnya itu 3. 9 bagi 3, itu 3 jadinya. Pembagian mudah, ayo kita coba. 3 dikali 2, lalu dibagi 3. Hitunglah dari depan, itu hasilnya 6. 6 dibagi 3, itu 2 hasilnya. Campuran cacah itu seru dan mudah. Campuran cacah itu seru dan mudah.